Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang dilakukan pada tahun 2007 oleh pasangan sesama jenis bernama Joseph dan Harlow. Yang mana kakak, motif dari penghilangan nyawa yang dilakukan oleh mereka berdua karena sebuah bisnis video dewasa, di mana saat itu mereka sedang memperebutkan salah satu aktor video dewasa sesama jenis yang sedang terkenal. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Joseph dan Harlow. Jadi kakak, Joseph Kerekes adalah seorang pria penyuka sesama jenis yang pada saat kasus ini terjadi, ia berusia 28 tahun. Joseph sendiri adalah seorang mantan anggota marinir yang tinggal di sebuah kota di Amerika. Ketika Joseph memutuskan untuk keluar dari angkatan bersenjata Amerika, ia pergi berlibur bersama dengan keluarganya ke Virginia Beach, Florida. Ketika di Virginia, ia bertemu dengan seorang remaja laki-laki berusia 20 tahun bernama Harlow Quadra yang merupakan seorang angkatan laut. Pada pertemuan tersebut ternyata Joseph dan Harlow sudah sama-sama suka kakak, sehingga mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Ketika menjalin hubungan, Joseph membujuk Harlow untuk keluar dari angkatan laut dan tinggal bersama dengannya. Harlow yang mendapatkan tawaran tersebut tanpa berpikir panjang mengikuti permintaan Joseph. Mereka pun tinggal di sebuah rumah yang berada di Florida. Saat tinggal bersama, Joseph memenuhi semua kebutuhan Harlow, mulai dari makan, pakaian, jajan, dan lain sebagainya. Joseph yang memberikan semua itu kepada Harlow ternyata tidak gratis kakak, karena diketahui kalau Joseph meminta Harlow untuk open BO, dan uang dari hasil open BO tersebut digunakan untuk membiayai kehidupan mereka berdua. Mereka pun mulai menghasilkan banyak uang kakak, mendapatkan banyak uang dari hasil open BO. Gaya hidup mereka berdua yang tadinya biasa-biasa saja berubah menjadi serba mewah. Mereka membeli mobil yang mahal, membeli pakaian yang mewah, membayar tagihan, dan berfoya-foya. Tapi kakak, dengan kehidupan yang sangat mewah, ternyata Joseph ini tidak puas dengan uang yang mereka hasilkan. Joseph pun putar otak mencari cara agar dapat menghasilkan banyak uang, hingga ia mendapatkan sebuah ide untuk membuat bisnis video dewasa, yang mana aktor dari video dewasa yang ia produksi adalah Harlow. Ketika menyampaikan ide tersebut kepada Harlow, Harlow tidak keberatan kakak dengan ide tersebut. Harlow malah mendukung Joseph untuk memulai bisnis itu. Mendapatkan persetujuan dari Harlow, Joseph langsung mempersiapkan semua kebutuhan untuk membuat bisnis video dewasa tersebut, mulai dari membeli kamera, lighting, mendekor ulang kamar mereka yang nantinya akan dijadikan set dalam video itu, dan membuat situs yang bernama Viper, yang mana video dari hasil produksinya akan diupload di situs tersebut. Jadi Joseph ini sudah modal banyak kakak untuk bisnis video dewasanya. Setelah semua perlengkapan lengkap, Joseph dan Harlow memulai bisnisnya. Tapi kakak, setelah 3 bulan menekuni bisnis ini, ternyata Joseph dan Harlow mendapatkan feedback yang kurang baik dari audiens. Video yang dibuat oleh mereka tidak laku di pasaran, yang mana pendapatan yang mereka dapatkan dari menjual video tersebut tidak cukup untuk menunjang gaya hidup mewah mereka, sehingga membuat mereka meminjam sejumlah uang di mana-mana, terlilit hutang, sampai tidak bisa membayar tagihan mereka. Tertekan dengan banyaknya tagihan, Joseph dan Harlow memikirkan banyak cara agar bisa menghasilkan banyak uang dari membuat video dewasa. Hingga akhirnya mereka mendapatkan ide untuk mencari pemeran atau aktor dewasa lain untuk berperan di video dewasa yang mereka produksi. Singkat cerita, setelah searching aktor film dewasa yang sedang terkenal saat itu, dari beberapa nama aktor yang ada di list mereka, jatuhlah pilihan mereka kepada Brent Corrigan. Kita bahas sedikit tentang Brent ya kakak. Jadi Brent sendiri lahir di San Diego, California dengan nama asli Sean Lockhart. Ia menjadi aktor film dewasa sesama jenis yang sangat terkenal berkat tangan dari seorang produser yang bernama Brian Cossis. Nah, nama Brent Corrigan sendiri adalah nama panggung yang diberikan oleh Brian Cossis ini kakak. Brian sendiri adalah seorang produser yang sangat-sangat terkenal dalam membuat video dewasa sesama jenis
jenis yang ia jual di situsnya sendiri bernama King Cobra. Selama bekerja dengan Brian, Brand tidak mengetahui sebenarnya berapa penghasilan yang dihasilkan oleh Brian dari hasil menjual video-video dewasa milik Brand, karena Brand hanya menerima gaji, kakak. Sampai di suatu waktu, Brand mengetahui kalau pendapatan yang dihasilkan dari menjual video dewasa miliknya sangat besar dan ia hanya digaji 10% dari pendapatan tersebut, membuat Brand ini marah. Mereka berdua pun terlibat dalam sebuah pertengkaran hebat di mana Brand berniat untuk berhenti menjadi aktor dalam video dewasa yang diproduksi oleh Brian, dan Brian juga mengatakan bahwa ia akan mencari produser lain yang siap membayarnya mahal. Brian yang mendengar hal tersebut sangat marah, kakak. Ia menjawab perkataan Brand tadi dengan mengatakan kalau nama Brand Corrigan adalah nama yang ia berikan. Jadi kalau Brand keluar dan menjadi aktor di rumah produksi lain, maka Brand tidak dapat menggunakan nama Brand Corrigan karena nama tersebut masih terjalin kontrak dengan Brian. Pertengkaran mereka berdua di hari itu sangat panjang, kakak, dan diakhiri dengan Brand yang pergi meninggalkan Brian. Sampai di sini kalian paham kan, kakak, siapa itu Brand dan siapa itu Brian dan apa masalah yang ada antara mereka berdua? Paham lah ya? Ya, paham ya, paham. Oke, kita balik lagi ke Joseph dan Harlow. Setelah menjatuhkan pilihan mereka kepada Brand, Joseph dan Harlow pun menghubungi Brand dengan tujuan mengajak Brand untuk bekerja sama. Mereka pun segera menentukan tanggal dan tempat untuk mereka bertemu membahas bisnis kerjasama yang akan mereka lakukan. Ketika bertemu dengan Brand, Joseph dan Harlow menawarkan sejumlah uang kepada Brand asalkan Brand mau berperan dalam video dewasa yang diproduksi oleh Joseph. Brand yang mendapatkan tawaran tersebut langsung setuju dan mengatakan kalau ia bisa berperan dalam video dewasa yang diproduksi oleh Joseph dengan menggunakan nama aslinya yaitu Sean. Ia juga mengatakan kepada Joseph alasannya menggunakan nama aslinya karena ia tidak bisa lagi menggunakan nama Brand Corrigan karena nama tersebut masih terikat kontrak dengan produser lain yang bernama Brian, yang mana jika tetap menggunakan nama Brand Corrigan akan ada sanksinya. Joseph yang mendengar hal tersebut marah, kakak. Joseph mengatakan bahwa yang akan berperan dalam video dewasanya adalah Brand Corrigan, bukan Sean, karena nama Brand Corrigan adalah nama yang sangat terkenal. Joseph juga mengatakan kepada Brand, bagaimana kalau Brian pergi ke tempat yang sangat jauh dan tidak kembali? Bukankah itu hal yang bagus untuk kamu karena kamu dapat menggunakan nama Brand Corrigan dengan bebas dan aman? Brand yang mendengar hal tersebut kaget, kakak, dengan perkataan Joseph. Brand takut kalau Joseph akan melakukan hal-hal yang berlebihan agar Brand bisa tetap berperan dalam video dewasa yang ia produksi. Dan karena tidak mau terlibat, Brand segera mengakhiri pertemuan mereka dan kembali pulang. Singkat cerita, pada akhir tahun 2006, Joseph menghubungi Brian untuk meminta izin mengajak Brand berperan dalam video dewasa yang ia produksi dan akan menggunakan nama Brand Corrigan. Brian yang mendengar hal tersebut tidak setuju, kakak. Brian mengatakan kalau ingin tetap menggunakan nama Brand Corrigan, maka harus bagi hasil, yang mana Brian mendapatkan 80% dari hasil penjualan video dewasa yang diproduksi oleh Joseph dan Joseph mendapatkan 20% dari hasil penjualan video tersebut. Joseph yang mendengar hal tersebut sangat marah, kakak. Joseph pun mulai merencanakan hal yang sangat gila, yang mana ia berniat untuk menghilangkan nyawa Brian agar dapat membuat video dewasa bersama dengan Brand. Joseph pun mulai melancarkan rencananya tersebut, yang mana pada tanggal 20 Januari 2007, Joseph meminta Harlow untuk mengganti namanya menjadi Danny dan mengirimkan email kepada Brian bahwa ia tertarik untuk casting menjadi aktor dalam video dewasa yang diproduksi oleh Brian, dan agar lebih meyakinkan Brian, Joseph meminta Harlow untuk mengirimkan juga beberapa foto miliknya. Brian yang mendapatkan email tersebut tertarik setelah melihat foto Harlow yang menyamar sebagai Danny. Brian pun mengundang Danny ke rumahnya pada tanggal 23 Januari 2007 untuk melakukan casting dan pemotretan. Hari H pun tiba, kakak, yang mana pada tanggal 23 Januari di jam 5 sore, Harlow yang menggunakan nama palsunya yaitu Danny ditemani oleh Joseph datang ke rumah Brian yang berada di pinggiran kota Dallas, Pennsylvania. Saat tiba di rumah Brian, Joseph menunggu di mobil
mobil dan Harlow masuk ke rumah Brian sebagai Danny. Di dalam rumah tersebut pun, Brian dan Danny melakukan beberapa percakapan, melakukan casting, dan pemotretan. Ketika selesai melakukan pemotretan, Harlow merayu Brian agar mau berhubungan dengannya. Harlow yang saat itu duduk di sofa mengatakan kepada Brian untuk duduk di sampingnya. Brian yang tergoda akhirnya duduk di samping Harlow dan mereka pun berhubungan. Saat sedang berhubungan, Harlow secara tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau yang sudah disiapkan olehnya, kemudian menusuk Brian secara membabi buta sehingga menyebabkan Brian kehilangan nyawanya di tempat. Setelah melakukan hal tersebut, Harlow memanggil Joseph yang sedang berada di dalam mobil. Joseph pun masuk ke dalam rumah Brian dan ketika berada di dalam rumah Brian, ia melihat Brian sudah kehilangan nyawa di atas sofa. Setelah melihat hal tersebut, Joseph langsung meminta Harlow untuk mengambil barang-barang pribadi milik Brian, yang mana saat itu yang diambil oleh mereka adalah jam tangan Rolex, laptop, master kaset video, dan sejumlah uang milik Brian. Setelah mengambil barang-barang pribadi milik Brian, mereka berdua berniat untuk meninggalkan rumah Brian. Tapi kakak, sebelum mereka meninggalkan rumah Brian, Joseph kepikiran untuk menghilangkan jejak, yang mana saat itu Joseph mengambil kembali pisau yang digunakan oleh Harlow untuk menghilangkan nyawa Brian tadi, kemudian menggorok leher Brian untuk memastikan bahwa Brian sudah benar-benar kehilangan nyawanya. Ketika mereka sudah benar-benar yakin bahwa Brian sudah tidak bernyawa, Joseph segera membakar rumah Brian, kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut. Saat itu rumah Brian terbakar dan api semakin besar yang membuat tetangga-tetangga yang berada di dekat rumah Brian menyadari kalau ada kebakaran. Saat itu tetangga Brian yang mengetahui kebakaran tersebut di jam 2 dini hari, yaitu sudah masuk ke tanggal 24 Januari 2007, langsung menelpon pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran yang mendapatkan telepon dari tetangga Brian langsung berangkat menuju rumah Brian, dan ketika mereka sampai di rumah tersebut, api sudah sangat besar kakak, dan untungnya pemadam kebakaran dapat memadamkan api tersebut. Ketika api sudah padam, pemadam kebakaran menemukan jenazah seorang pria di dalam rumah dengan kondisi hangus terbakar. Jenazah tersebut langsung diotopsi dan setelah hasil otopsi keluar, pihak kepolisian setempat mengkonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan dalam keadaan hangus terbakar adalah Brian. Pihak kepolisian juga mengatakan bahwa Brian kehilangan nyawanya bukan karena kebakaran yang terjadi, tetapi sebelum kebakaran itu terjadi, Brian sudah tidak bernyawa karena luka tusukan dan luka menganga di tenggorokannya karena digorok dengan menggunakan pisau. Penghilangan nyawa yang terjadi kepada Brian langsung viral kakak. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Banyak saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan, salah satunya adalah Brent Corrigan. Polisi memanggil Brent karena merasa curiga sebab Brent adalah orang yang sempat dekat dengan Brian dan saat itu sedang bermasalah dengan Brian terkait dengan nama Brent. Saat dimintai keterangan, Brent mengaku bahwa pada hari di mana Brian kehilangan nyawa, Brent sedang di rumahnya yang berada di San Diego. Polisi pun menyelidiki pernyataan tersebut dan setelah diselidiki, pihak kepolisian membenarkan pernyataan yang dibuat oleh Brent dan membebaskan Brent dari tuduhan. Pihak kepolisian yang menemui jalan buntu akhirnya kembali mengalihkan perhatian mereka ke rumah Brian untuk mencari bukti lain. Dan ketika sedang mencari bukti lain di rumah Brian, pihak kepolisian menemukan ponsel Brian. Di ponsel tersebut, pihak kepolisian menemukan percakapan antara Brian dan seorang pria bernama Danny. Dalam percakapan tersebut, pihak kepolisian menemukan foto Danny dan percakapan mereka yang mengatur pertemuan sehari sebelum Brian ditemukan sudah tidak bernyawa. Berbekal email yang di dalamnya ada foto Danny, pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus ini, yang mana ketika pihak kepolisian Dallas menyebarkan foto tersebut untuk mencari keberadaan pria yang ada di dalam foto itu, pihak kepolisian mendapatkan fakta baru yang sangat-sangat mengejutkan, di mana banyak orang yang menghubungi pihak kepolisian dan mengatakan bahwa pria yang ada di dalam foto tersebut bukan bernama Danny, tetapi Harlow. Dengan fakta-fakta baru tersebut, pihak kepolisian mulai mencari keberadaan
dan Harlow. Di sisi lain, Brand yang mengetahui kalau Harlow terlibat dalam penghilangan nyawa yang terjadi kepada Brian, Brand ikut buka suara, kakak. Brand yang awalnya tidak mau terlibat akhirnya memilih untuk bersaksi terkait penghilangan nyawa yang terjadi kepada Brian. Brand memberikan kesaksian bahwa ia pernah bertemu dengan Harlow dan juga pacarnya Harlow yang bernama Joseph, serta dugaan rencana jahat yang mereka lakukan kepada Brian. Selain itu, Brand juga mengatakan kalau Harlow meneleponnya sesaat setelah Brian kehilangan nyawanya dengan mengatakan, "Sepertinya orang kami mengurus semuanya untuk kami." Tidak hanya kesaksian dari Brand, ternyata pihak kepolisian juga menemukan bukti pendukung lainnya, yaitu catatan kartu kredit dan video pengawas yang menunjukkan bahwa Harlow dan Joseph melakukan perjalanan ke Pennsylvania sebelum Brian ditemukan sudah tidak bernyawa, di mana dalam perjalanan mereka tersebut, Joseph dan Harlow menyewa sebuah mobil yang sama yang dilihat oleh saksi, yaitu tetangga Brian, yang mana mobil tersebut terparkir di luar rumah Brian pada malam Brian dihilangkan nyawanya. Dengan difokuskannya pelaku dalam kasus tersebut kepada Joseph dan Harlow, pihak kepolisian langsung mengajukan surat penggeledahan, dan setelah mendapatkan surat penggeledahan, mereka langsung menggeledah rumah Joseph dan Harlow, kemudian menemukan beberapa barang yang hilang dari rumah Brian. Tapi kakak, pada saat pihak kepolisian menggeledah rumah Joseph dan Harlow, rumah tersebut kosong karena Joseph dan Harlow sudah melarikan diri. Mereka berdua melarikan diri ke South Beach, Miami, dan membeli sebuah kondominium untuk tempat persembunyian mereka. Saat itu mereka berpikir pasti mereka bisa lolos dan tidak akan tertangkap, kakak. Selama berbulan-bulan dalam pelarian, ternyata Joseph dan Harlow terus-terusan menghubungi Brand untuk meminta Brand menjadi pemeran dalam video dewasa yang mereka produksi. Brand yang terus-terusan dihubungi oleh Joseph dan Harlow akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun akhirnya mengatur rencana untuk menjebak Joseph dan Harlow. Pihak kepolisian yang bekerja sama dengan FBI untuk menyiapkan rencana agar kedua pelaku tertangkap dan membuat pasangan itu mengakui perbuatan yang mereka lakukan kepada Brian. Rencana pihak kepolisian dan FBI pun dijalankan. Mereka meminta Brand mengundang Joseph dan Harlow untuk melakukan pertemuan di sebuah pantai yang ada di San Diego, di mana ketika pertemuan tersebut dilakukan, pihak kepolisian bersama dengan FBI berhasil menangkap Joseph dan Harlow tanpa perlawanan sama sekali. Ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, Joseph dan Harlow mengakui perbuatan yang mereka lakukan kepada Brian. Joseph dan Harlow pun didakwa atas penghilangan nyawa yang dilakukan kepada Brian Kosis, serta beberapa kejahatan lainnya seperti pencurian dan percobaan pembakaran rumah. Joseph awalnya tidak mengakui kejahatan yang ia lakukan. Saat itu ia mengatakan kalau dirinya sedang berada di mobil ketika Brian kehilangan nyawa. Harlow yang mengetahui pernyataan yang diberikan oleh Joseph awalnya membenarkan pernyataan tersebut. Tapi kakak, Harlow kemudian mengubah pernyataan dengan mengatakan bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Joseph, yang mana berdasarkan kesaksian Harlow, yang menikam dan menggorok leher Brian adalah Joseph. Joseph dan Harlow memberikan banyak sekali pembelaan saat sedang berada di pengadilan, tetapi majelis hakim tidak percaya dan tidak menerima pembelaan tersebut, sehingga keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Nah, itu tadi kakak pembahasan tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Joseph dan Harlow kepada Brian Kosis. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak tahu detail kasus tentang penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Joseph dan Harlow yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal atau kisah horor lainnya, kakak juga bisa komen di bawah untuk request pembahasan apa yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kakak, biar saya semakin semangat untuk membuat video. See you!